Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampurasun. Sugeng enjing, wilujeng enjing. Selamat pagi buat sahabat Fadlul Ilmi Channel. Kembali di Jumat Berkah hari ini berbagi sedikit ilmu ya. Kalau berbagi berbanyak ilmu kita kutip bilang menggurui. Sedikit ilmu, berbagi ilmu untuk yang belum mengetahui dan belum memahami ya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini takut dibilang omdo, takut dibilang bohong itu kadang itu. Hari ini alhamdulillah kita mau nunjukin proses pembuatan insektisida dan fungisida ya, yang mana bahan-bahannya adalah dari alam, umbi-umbian juga buah-buahan ya. Yang pertama adalah umbi gadung, yang kedua adalah buah picung, yang ketiga adalah buah mengkudu. Buah picung itu sendiri adalah sumber insektisida nabati ya, yang mana manfaatnya adalah untuk mengendalikan hama walang ya, hama walang, terus mengendalikan hama ulat, mengendalikan juga hama tikus, mengendalikan juga hama-hama lain ya yang muncul atau mengganggu tanaman kita, baik itu di sawah, palawija, ataupun di perkebunan kayak jeruk, sawo, mangga ya, kayak gitu. Nah, kebetulan di hari ini ada Bapak Juragan, Bapak Haji Dedi Ruhiyat ya. Nanti kalau sudah agak sedikit megang golok ya, sudah merapat ke umbi-umbian, sudah merapat ke buah-buahan, kita samperin ya. Pokoknya intinya di pagi hari ini kita memperlihatkan proses awal pembuatan insektisida dan fungisida organik ya, yang mana bahan bakunya adalah tadi sudah disebutin. Satu, umbi gadung, kedua adalah buah picung, ketiga adalah buah mengkudu atau pace ya, buah pace. Nah, buah pace itu yang paling bagus adalah yang sudah bosok ya, udah bosok. Nah, ini karena biar hasilnya maksimal ya, jadi digodok dulu ya, ini digodok dulu. Dan kebetulan di sini Bapak Haji Dedi Ruhiyat sudah tuh, pemirsa, sudah megang-megang golok. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Aduh, lagi ngapain nih Pak Haji nih? Ini buah bengkuang, buah bengkuang, buah bengkuang. Ini umbi gadung. Umbi gadung. Oh, kirain bengkuang Pak Haji. Ini tadi mau minta satu nih buat ngerujak siang-siang hari, mantap Iya, kali boleh, kayaknya. boleh. Nanti biar geleng-geleng kepala. Nah, ini kayak begini. Oh, kayak begini ya Pak Haji ya. Ya, Hmm. ini yang memang kalau untuk sekarang itu sangat sulit ya kan dicari. Umbi gadung itu ya udah varian langka. Varian langka, Varian langka masalah adanya itu di gunung, di itu pun gunung. di gunung yang jarang-jarang orang ya istilahnya ke situ, mendaki ke Oh, situ. Jadi ya istilahnya di rumpun-rumpun bambu. oh, Kalau di tempat-tempat kita sekarang ini udah gak ada. udah nggak ada. Udah Ini, agak oh nggak ada. berarti
Untuk mendapatkan umbi gadung ini perlu perjuangan dong Pak Haji ya? Oh iya, sangat sulit sekali Oh, karena kan kita harus mantul. mendaki tebing-tebing yang terjal, ya kan. Oh, Itu heeh. pun ada di rumpun bambu, ya, ya istilahnya nggak sedikit berhalanya, termasuk Ah, ular begitu ya kan. oh, heeh Kita heeh. harus hati-hati Masya karena kan Allah. tempatnya di semak-semak, Waduh, di perlu semak-semak. perjuangan juga. Lagian kalau kita nggak tahu waktu pengambilan itu susah Mhm. Oh, didapatnya karena kan Hmm, dia belum ada ininya, pohonnya jalar yang oh, jadi ada timingnya ya, ini ya, timingnya. Berarti kalau panen umbi gadung ini, kata Pak Haji itu ada timingnya. Ada waktu-waktu tertentu, ya, katanya sahabat Fadlul Ilmi. Ini bentuknya ini kayak itu ya, kayak bengkoang. ya Kalau ini kayak kayak ubi cilembu nih bentuknya nih. Jadi kalau bohongin orang bisa nih ubi cilembu nih, padahal ini umbi gadung. Nah ini Pak Haji mengerujak apa ini? Ngerujak apa ini? Umbi gadung sama mengkudu mau dirujak ini. ini yang kita juga yang Mm-mm. ini adalah buah picung ya kan. Picung, heeh. Ini pun memang susah Susah. untuk didapat, ya istilahnya nggak semua orang, ya istilahnya nggak ada yang menanam ini Oh, pun adanya di hutan-hutan. di Di hutan hutan. itu pun ya Heeh. istilahnya hutannya kita mesti tahu di mana yang pernah ada pohon picungnya. Jadi kita Oh, mesti ya istilahnya tahu di area mana, di gunung mana yang ada buah ininya. Makanya oh, sangat sulit sekali kalau hmm. untuk sekarang untuk didapat begitu. Mapping juga berarti Pak Haji Betul ya begitu. mapping. Jadi Ya kan tanya-tanya di mana yang picung, di mana yang picung ya gitu kan gitu. ya. Iya Oh, betul. Jadi kita harus mantap. sering juga main ke, ya istilahnya ke tempat-tempat pegunungan begitu ya, kita ya istilahnya ditandain pohon apa ya seperti varian ini kan memang susah juga disebutnya gadung itu. Kalau di wilayah-wilayah ya untuk sekarang itu kalau nggak di pegunungan Oh, udah nggak ada begitu. ya istilahnya kalaupun kita mau beli ya kan eh, ya susah susah nggak ada ya kan. Kalau saya gampang Pak Haji nyariin itu nih, nyariin gadung. Ah, Keripik gadung ada di supermarket Pak Haji itu i- kan. Tapi bentuknya begini ya Pak Haji ya. iya Oh, tap- begini tapi kan bentuknya. orang jarang membudidayakan pohon umbi gadung. Oh, Kalau untuk di hahaha. tempat saya ini udah nggak ada yang untuk Oh, budidaya oh, gadung karena mantul, gadung mantul. itu mengandung racun nabati. Oh, Ya kan termasuk buah picung juga. Orang banyak seneng terhadap picung itu ya. picungnya, itunya kan bisa dimakan, bisa diolah. Oh, Cuma kalau tidak bisa mengolahnya ini bisa jadi racun. oh, Kalau mantul, mantul, kita mantul, mantul, ini mantul. dicemplungin ke kolam, semua ikan mati. Oh, boleh dong minta satu buat empang Pak Haji nanti saya cemplungin biar ya. Nah ini jadi ya istilahnya kita proses pembuatan pupuk organik, Mm-mm, fungisida serta pestisida, jadi menggunakan semuanya dari bahan-bahan racun nabati ya kan mm-mm, yang ada mm-mm. di sumber daya alam di tempat kita semua. Oh, Nah, ya mudah-mudahan di tempat kawan-kawan sahabat Padul Ilmi masih banyak varian-varian seperti ini mm-mm. bisa dimanfaatkan buat ya istilahnya kita membuat pestisida serta fungisida Oke. gitu. Ini by the way Pak Haji itu kayak mana? Itu di kok itu ada tungku Nah gitu kan itu ada kan kita tungku ya. direbus dulu ya Oh kan. direbus. Semua varian ini kita rebus. Oh, Nanti setelah kita rebus airnya itu kita fermentasi. oh difermentasi Itu juga. pun banyak campuran-campuran bahan-bahan lainnya. Oh, Ya kan bukan hanya ini aja. mm-mm. Termasuk kita juga pakai eh, kulit kentang. Kulit Kulit kentang. kentang kita Oh, pakai. Kalau ini buah mengkudu mm-mm.
kita nggak rebus, ini di Oh. blender Oh, nanti. di blender Di dihancurin blender ya. cuma dijadikan satu, Oh, setelah di blender oh, nanti mantul. dijadikan satu dengan Siap, siap. dengan olahan-olahan yang Oh, ini. Itu pun nanti kita ada bahan campurannya, termasuk air beras, ya Oh, kan? air beras. Air cucian beras, terus juga ada juga M4, molase, banyak varian-varian lainnya. Nanti untuk kita jadikan ya istilahnya selain pestisida sama fungisida juga, juga nanti ditambahkan juga untuk penguat akar, penyubur akar, penguat Oh, batang, serta ya istilahnya penyubur buah. Oh, siap, siap, Jadi siap, siap. nanti Mantul, mantul. padi-padi semua jenis tanaman kita, insya Allah dengan menggunakan pupuk cair olahan kita akan hasilnya akan maksimal sekali. Amin, Karena amin, 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 amin. semua jenis-jenis binatang yang merusak tanaman kita semuanya akan minggat. Oh. Termasuk tikus juga. Oh, mantul. Dia gak mau mendekat dikarenakan ya istilahnya dia takut pusing nanti. Oh, mabok ya. Bisa aja Pak Haji ini. Itu kayak mana Pak Haji? Itu diminum itu airnya apa gimana? Kita ini cacah ya kan, potong-potong kecil-kecil Oh, supaya dicacah ya. dia gampang untuk keluar ininya, airnya. Oh, Nah, ini air yang masih muda begini kita pisahkan dulu kan, nanti bisa dibuat. Itu diminum Pak Haji air dipisahin kayak gitu? Bukan, ini kan racun ini. Oh, racun. Ini bisa mabuk, bahkan bisa meninggal kalau ini diminum, dikemakan. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita makanya habis motong-motong ini harus dicuci tangan kita dengan yang bersih, pakai sabun juga, karena selain bisa memabukkan juga bisa mematikan. Ya ampun. Ini kok dipisahin kayak gini Pak Haji? Ini buat apa ini Pak Haji? Itu sengaja nanti kita coba ya istilahnya sedikit akan dicampurkan dengan olahan yang telah kita siapkan. Kita mau tetap eksperimen di setiap olahan-olahan baru. Ya kan? Oh, berarti ini mau diaplikasikan. Ya, Oh, diaplikasikan. Oh, mantul juga. Waduh, kreatif banget ini Fadlul Ilmi. Mudah-mudahan berkah. Bahan-bahannya memang kalau untuk sekarang ini di tempat kita udah sangat langka sekali. Udah jarang ya ditemui. Dan alhamdulillah dengan ya istilahnya kita bertanya-tanya di mana ya kan yang ada, alhamdulillah walaupun ya istilahnya jarak tempuhnya yang sangat jauh dan sulit, alhamdulillah kita mendapat. Masya Allah. Berarti segala sesuatu juga nggak mudah ya Pak Haji ya. Sesuai perlu perjuangan, perlu kesabaran, perlu proses juga. Masya Allah. Dan kita akan mendapatkan untuk menghasilkan produk yang benar-benar bagus dan bisa berkualitas. Ya istilahnya ya kita harus tetap menjaga kualitas produk-produk kita. Dan kita pun ini kemarin yang pohon yang ini udah kita beli nih pohonnya. Pohonnya udah dibayar. Jadi untuk stok nanti ke depannya ya supaya kita nggak sulit mencari bahan baku. Jadi kita kebetulan kan kemarin di hutan itu ada yang mempunyainya kebun. Jadi kita udah ya istilahnya udah panjer supaya kita setiap memerlukan bahan baku ada, walaupun ini buahnya musiman. Mantul, udah deposit. Jadi kita kalau sekarang makanya lagi musim berbuah. Ini kemarin kita udah panen ya kan sebagian. Mungkin besok lusa kita akan stok itu supaya olahan-olahan kita tidak ya istilahnya nanti peminat banyak, kita olahan nggak ada kan? Iya dong. Nggak lucu juga kan?
mesti ready stock dong Pak Ready stock. Haji. Ya. Gitu. Mantul sahabat tuh kalau diminum kayaknya tuh kojor deh. Kojor. Alhamdulillah sahabat, kalau kita mau berkreasi ya, kita mau eh, istilahnya tuh mewujudkan mimpi-mimpi menjadi suatu kepastian yang berarti ya. Ini Tuh. pun kalau udah tua ini kulitnya tebel, ini kayak kulit kemiri. Oh, Jadi iya iya sengaja iya iya kita iya iya. Iya. ambil muda-muda Heeh. karena kan ininya kandungan racunnya ini banyak Masih banyak. sekali. Oh, Jadi kalau udah tua ini udah mulai mengeras kulitnya oh, kayak persis kemiri itu ya kan. oh, Kalau istilah di sini muncang ya kan. Jadi ngupasnya juga mesti digepreknya ini lama oh, nih lama. karena Oke, oke, keras oke. kayak batok kelapa lah. Oke, siap. Nah, sahabat Ya. kayak begini bentuknya nih. Tuh, kayak begitu bentuknya ya. Jadi, kalau misalkan di tempat sahabat banyak ya buah picung terus banyak umbi gadung, bolehlah kita berkolaborasi ya. Berkolaborasi untuk menciptakan insektisida, fungisida yang betul-betul bermutu dan berkualitas ya, untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan hasil produktivitas pertanian juga itu kan ya, baik itu di sawah, palawija dan perkebunan ya. Perkebunan meliputi buah-buahan kayak jeruk, sawo kayak gitu ya, cengkeh, terus yang lain pokoknya perkebunan. Kopi juga. Kalau di sawah sudah jelaskan, cuma padi doang kalau di sawah. Terus kalau di palawija kayak sayuran ya, sangat bagus dengan menggunakan pupuk olahan yang kita olah sendiri. Jadi kita akan terhindar dari istilahnya tuh ulat lah, itu kan ya, terus walang lah, inilah itulah. Terus kadang-kadang pas ada terpaan angin ya, pohon-pohonnya pada tumbang. Dengan menggunakan pupuk olahan yang kita olah sendiri, karena pohonnya juga sudah disiapkan pupuk NPK organiknya, jadi nggak gampang tumbang ya. Jadi bagi siapapun yang ingin berkolaborasi, dimanapun yang mau berkolaborasi menggunakan pupuk kami dan mau istilahnya tuh belajar cara pembuatan pupuk organik, baik itu organik cair, organik padat, terus insektisida, fungisida dan pestisidanya, ini kita lagi memproduksi ya. Nah, kayak begini nih, ini Pak Haji lagi ngerajang-ngerajang umbi gadung ya, umbi gadung. Seger banget gitu kan, kayak itu kayak kentang. Nah, itu kayak umbi celembu, mantul surantul pokoknya ya. Jadi sekali lagi selamat berkarya buat yang berkarya, selamat berkreativitas buat yang lagi berkreativitas, selamat beraktivitas buat yang lagi beraktivitas ya, buat yang lagi kurang sehat semoga secepatnya dikembalikan kesehatannya. Terus buat yang lagi kurang sehat juga pekerjaannya, usahanya, semoga secepatnya Allah gantikan dengan kemudahan dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini kita dari Padul Ilmi mengharapkan kehadiran Bapak Sumedang 1, Bapak Haji Doni Munir. Terus kedua Bapak Jabar 1, Bapak Aing, Bapak KDM, diharapkan kehadirannya di sini karena padi organik sudah siap untuk disantap, juga sayuran organik sudah siap untuk dinikmati ya. Mudah-mudahan beliau-beliau ini, baik Bapak Sumedang 1 atau Bapak Jabar 1, ada waktu untuk merapat ke Padul Ilmi sini ya. Sekali lagi tak lupa, terima kasih buat yang sudah like, terima kasih buat yang sudah share, terima kasih buat yang sudah komen, terima kasih buat yang sudah subscribe ya. Terus tak lupa kami sangat berharap jempol-jempolnya ya, jangan berat lah gitu jempolnya buat Padul Ilmi gitu, karena
sangat berarti buat Fadul ini ya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.